Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang maupun sore yang kalian berada ketika nonton podcast ini. Kita kembali pada podcast Empro yang tentunya tetap berinovasi dalam beredukasi. Ya, sekarang saya bersama Bapak Iswari dari Polsek Legawe dengan jabatan Pak Haruna. Kadit Propos Polsek Legawe. Kadit Propos Polsek Legawe. Ya, kita berbicara saja sebagai mungkin bapaknya punya beda disiplin dengan saya adalah dibandingkan dan bapak lebih ke pemasyarakat dan sosial. Kalau boleh tahu Pak, bertugas di Legawe itu berapa? Perkiraan mulai 2018 saya masuk Polsek Legok, jadi sekitar 7 tahun. Kalau masuk polisi Pak dari Masuk polisi tahun 97. Wah, gila. 29 tahun. 9 tahun. Salam juga Ke pemerintah. Kamu kan Yogong meminta Pak Dua. yang nomor pertama. Yang nomor pertama usia 21 mengikuti jejak ayahnya. Yang kedua usia 13 tahun kelas 1 SMP. Ya jaraknya jauh mas, 8 tahun karena yang pertama itu aku merantau, pindah ke kita baru Sekarang sebelum diberikan gimana? gini, saya masuk lulus Polri tahun 97, penempatan pertama di Korbrimob Kelapa Depok dengan kesatuan Resimen 1 Kedua itu 97. Pindah ke kita itu tahun 2000 di Polres Nita. Pindah ke Polsek itu. Gini Pak, mau tanya. Apa sih program dari polisi? Mungkin ada program yang edukasi. Kita terus dia yang marah ini terus ada. Apa sih program dari kepolisian untuk lingkungan sekolah? Untuk itu sebenarnya Polres yang kita buka khususnya gitu karena bullying itu kalau bullying anggota Polsek Legok mungkin bisa, tapi untuk tertib lalu lintas dan narkoba itu harus dari Polres kita karena biar fungsinya langsung. Gitu. Ini Pak, kalau ada program seperti apa sih dampak yang diinginkan dari pihak kepolisian? Dampak yang interaksi antara siswa-siswa dan kepolisian itu harapannya apa? Kadang-kadang anak-anak itu pernah mengetahui inilah Polri itu sebagai momok sesuatu yang menakutkan kalau berhubungan dengan Polri. Padahal ketika selama kita tidak menyalahi aturan, maka harus takut kan gitu. Jadi tujuannya itu biar lebih ngawin ya bahasanya saya itu mendekatkan diri sebenarnya komunikasi yang bisa diterima oleh kedua sisi. Pak Polisian juga menerima keadaan anak-anak dan anak-anak sendiri juga itu. Dengan kalau sudah terjadi rasa ketakutan, anak-anak itu cenderung satu itu pasti menggoda. Contoh, kalau menggoda kita, orang polisi yang patroli biasanya anak-anak waktu bermain motor atau di depan kantor polisi dengan ini Pak. Kalau dengan fakta ya ini dengan fakta di lapangan. Banyak anak-anak sekarang itu yang mengendarai motor di bawah umur. Nah, itu misalkan ada rumahnya jauh Mbak, misalkan di Paco misalkan ya, misalkan rumahnya di Paco dan itu orang tuanya itu sibuk bekerja, dan yang ibunya dikawin misalkan atau sebagainya itu bekerja di luar kota, ya itu kan otomatis mengakibatkan anak itu mengendarai motor sendiri, karena rumahnya jauh. Dan itu bagaimana menyikapi hal yang seperti itu Pak? Begini,
kita sebagai orang tua jangan cuma pasrah dengan keadaan. Eh, Jangan kalau bisa kalau anak-anak SMP jangan dijadikan untuk naik sepeda motor. Contoh, mungkin kalau orang tuanya dari rumah, kalau dibelikan sepeda konter sebenarnya sepeda itu karena bagaimana kalau antara SMP 2 dengan jarak Dusun Paco Penataran paling paling jauh paling 6 kilo kalau ditempuh dengan sepeda juga cuma tak mau repot atau tidak termasuk orang tuanya itu mau repot atau tidak orang tua mau repot atau tidak dan anak mau repot atau anak sekarang maunya sebanyak Itu kalau kita tarik ke belakang kalau masalah sekarang yang inginnya lagi saya kan merembet di mana latar belakangnya kita yakin dari mana-mana karena dengan perkembangan ini yang sekarang ini yang apa garnoso pak betul ya garnoso akibatnya gitu. Nah satu lagi pak mungkin ada program dari kepolisian khususnya dari Polsek Legok yang berhubungan dengan lingkungan sekolah yang berada di Legok contohnya itu ada program apa sih untuk memajukan misalkan menjalin hubungan antar dengan sekolah terus ada juga misalkan ingin Legok itu bebas apa sih gitu loh ada program tertentu apa tidak pak dari dari untuk masuk ke sekolah memberikan narasumber atau pembicaraan mungkin dari dia sekolah kirim surat sekali berbeda kita kadang-kadang kalau ada surat itu kan sifatnya butuh lebih enak komunikasi gitu nah, untuk edukasi ke depannya kita tuh pengennya itu tapi yang terutama di desa itu banyak dulu mana yang di dusun kalau pindah lagi ke dusun Salam ikutnya sebenarnya yang anak-anak itu mengerti karena kita barat gitu baratnya lebih tahu pak dari umur berapa sih ya sebenarnya nah, antara kelas 2 kelas 3 SMP Sebenarnya sih kasih lu sudah sama aku sampai pacar nih kami bahas terus satu ya jadi sebenarnya orang kita cabang kita kocak ini terima kasih Pak atas udah dan kesempatannya ini ada pesan untuk anak-anak yang SMP dan di bawah ini yang dibantah kita seperti dibina untuk diri sendiri dan tanggung jawab terhadap orang tua terhadap diri sendiri dan terhadap sedikit banyak kesalahan kita pendidikan awal itu hanya mau bagus mau jelek kita tetap meninggalkan. Nah itu saudara ya jangan sampai lupa ini program ini saya namai PNS Pak polisi masuk sekolah Kita mungkin sering diajak begini kita mengucapkan sudah ya juga jangan ada rasa minder nanti yang mau dipakai polisi atau enggak kita senang karena apa ini pembelajaran termasuk pembelajaran buat Pak Polisi kita belajar di mana saja di kapanpun saja dengan siapa itu pertanyaan sekali gitu jadi kita bincang-bincang bagaimana keadaan bukan hanya sekedar edukasi ada sosialisasi bullying terus ada narkoba dan lalu lintas mungkin ada program-program lagi yang itu yang lebih visioner yang berhubungan dengan perkembangan zaman mungkin bisa itu lagi kalau
itu kita kelihatannya belum. Cuma kita biasanya cuma edukasi, pembelajaran, pencegahan, ya, lalu lintas, ya kita ya. Terima kasih Bapak atas waktunya dan kesempatannya. Jangan kapok. Ya, Jangan kapok. kita. Besok kita operasi terus. Betul. Terima kasih atas waktunya nih Pak. Mas Rudi. Cukup sekian dari saya dan Pak Ismail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.